Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kami dari kelompok 1 Ilmu Negara ingin menjelaskan sedikit tentang makna demokrasi menurut DN Aidit. Berikut penjelasan dari kelompok kami mengenai makna demokrasi menurut DN Aidit. Perkenalkan, nama saya Sasi Kirani Putri dari kelas A dengan NIM 13124037. Arti kebangkitan nasional dan perjuangan kemerdekaan. Kebangkitan nasional Indonesia dimulai pada 20 Mei 1908. Dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo melalui perjuangan mendirikan organisasi dan usaha pendidikan. Perjuangan menuju kemerdekaan berfokus pada upaya mencerdaskan bangsa, diantaranya dengan mengirim pemuda belajar ke Eropa. Walaupun belajar ke Barat, realitasnya Indonesia tidak mendapatkan manfaat maksimal dan pengetahuan Barat karena adanya diskriminasi dan kolonialisme. Resistensi terhadap kolonialisme, perlawanan intelektual dan organisasi muncul karena ketidakpuasan terhadap pelakunya orang Barat. Contohnya Komit Bumi Putra pada 1913 oleh Ki Hajar Dewantoro dan Dr. Cipto Mangkusumo. Kolonialisme dianggap menindas, mengajarkan teori tanpa praktik yang sesuai dan merendahkan bangsa Indonesia. PKI dan sejarah kebangkitan nasional. Berdirinya PKI dianggap sebagai bagian dari sejarah perjuangan rakyat Indonesia. PKI tidak hanya memperjuangkan kepentingan kelas pekerja, tetapi juga dianggap melanjutkan semangat kebangkitan nasional sejak 1908. Perjuangan PKI mendasarkan teori Marxisme Leninisme bertujuan menghapus penindasan manusia dan mencapai perdamaian dunia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Wahyudi dengan NIM 13124000023 dari kelas A. PKI dengan partai-partai lain menurut Dipa Nusantara Aidit. Di dalam kehidupan bermasyarakat, pasti terdapat bermacam-macam partai. Setiap kelompok golongan bisa saja membuat partainya sendiri sebagai organisasi partainya atau organisasi politiknya. PKI berpendapat bahwa banyaknya partai di Indonesia yang bermacam-macam. Banyak di antara partai-partai yang ada mempunyai dasar dan tujuan yang hampir sama. PKI tidak akan mencampuri soal-soal intern daripada partai-partai lain, walaupun untuk mempersatukannya sekalipun. Kewajiban PKI mengajak partai apa saja yang sedia dan jujur untuk bekerja sama dengan PKI guna menggalang persatuan nasional di berbagai kalangan, baik di kalangan kaum buruh, kaum tani, kaum pelajar, pemuda, pengusaha, dan lain-lain. PKI akan mengkritik pikiran-pikiran yang salah dan politik yang keliru dari anggota di setiap partai. Kerjasama yang sehat ialah kerjasama yang disertai saling mengkritik secara persaudaraan yang sebagaimana diterapkan dalam Peraturan Dasar Badan Pemusyawaratan Partai atau BPP. Kerjasama yang dilakukan atas dasar persaudaraan yang ikhlas. Dengan demikian, PKI bisa berguna bagi anggota-anggota dari partai lain. PKI akan mendapat bantuan anggota bawahan yang jujur dari partai-partai lain dalam menggalang Front Persatuan Nasional. Banyak bukti menunjukkan bahwa kepentingan beberapa pemimpin atasan dari banyaknya partai langsung bertentangan dengan kepentingan anggotanya. Tetapi ada saja pemimpin atasan dari berbagai partai yang menekankan keinginan yang sewajarnya daripada anggota bawahannya. Dalam mengusahakan adanya kerjasama dengan partai-partai lain, PKI tidak akan membiarkan keadaan yang pincang ini berjalan lurus dan akan mengadakan kritik yang ditujukan kepada mereka yang bertanggung jawab. Halo, perkenalkan saya Jessica Angelina Patricia Toibola dengan NIM 13124000049. PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah partai politik yang didirikan pada tahun 1920 dan berideologi komunis Marxisme.
PKI berjuang untuk mencapai revolusi sosial di Indonesia dan menggulingkan sistem kapitalis yang dianggap tidak adil. Tujuan utama PKI adalah mendirikan negara yang berbasis pada sistem sosialisme dan komunisme. PKI sendiri memiliki pengaruh yang kuat di Indonesia pada periode 1950-an hingga 1960-an. Terutama melalui dukungan kelas buruh dan petani yang merasa ketidakadilan sosial. Pada masa itu, ada beberapa partai yang mengaku memiliki dasar ideologi yang sama dengan PKI, yaitu Marxisme. Salah satunya adalah Partai Sosialis Indonesia atau PSI, yang meskipun berbeda dalam pendekatan dan strategisnya, memiliki ideologi sosialis yang sejalan dengan Marxisme. Ada pula beberapa kelompok kecil yang mengklaim bahwa mereka juga berlandaskan pada prinsip-prinsip Marxisme. Dasar Marxisme dalam konteks ini merujuk pada pemikiran Karl Marx yang menekankan pentingnya perjuangan kelas, penolakan terhadap sistem kapitalis, serta penghapusan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Marxisme yang mengedepankan pembentukan masyarakat tanpa kelas, di mana kepemilikan bersama atas sumber daya ekonomi menjadi hal utama. Dalam konteks PKI dan partai-partai lainnya yang berlandaskan Marxisme, beberapa persamaan yang bisa ditemukan yaitu yang pertama, tujuan sosial. Semua partai ini berjuang untuk menggantikan sistem kapitalisme dengan sistem sosialisme yang berbasis pada kesetaraan ekonomi dan distribusi kekayaan secara merata. Yang kedua, revolusi sosial. PKI dan partai-partai sosial lainnya menganggap revolusi sebagai cara untuk mencapai perubahan radikal dalam struktur sosial dan politik negara. Yang ketiga, perjuangan kelas. Dalam Marxisme, perjuangan kelas pekerja atau proletariat dan kelas pemilik modal atau bourgeoisie dianggap sebagai inti dari sejarah dan perubahan sosial. Namun perbedaan utama terletak pada strategis dan Halo, nama saya Alinda Maulidianti dari kelas A dengan NIM 13124000051. Selanjutnya, menurut DNIDIT mengenai stereotip masyarakat terhadap PKI dengan demokrasi ialah salah besar. Ia mengatakan bahwa musuh-musuh kemanusiaan sering mengatakan bahwa kaum komunis ingin menghapus demokrasi dan mau mengadakan diktatur perseorangan atau partai. Hal ini tidaklah benar. PKI hanya menghendaki diktatur atas musuh-musuh rakyat. Musuh-musuh rakyat di sini ialah penduduk yang kurang dari 10% populasi di Indonesia, yakni kaum reaksioner yang terdiri dari kaum imperialis, kaum tuan tanah besar, dan kaum komprador yang merupakan orang-orang asing maupun orang-orang Indonesia sendiri. Sistem demokrasi yang dikehendaki oleh PKI ialah sistem demokrasi yang dilaksanakan di antara rakyat, yakni rakyat diberi hak berbicara, hak bersidang, dan hak berkumpul. Begitu pula hak memilih hanya diberikan kepada rakyat, bukan kepada kaum reaksioner. Menurut DNIDIT, kaum reaksioner ialah musuh rakyat, dan mereka hanya bisa ditindas selama-lamanya dengan diktatur demokrasi rakyat. Diterangkan juga di sini mengenai pandangan PKI terhadap agama. Dalam program umum PKI dijelaskan bahwa Republik Demokrasi Rakyat yang dituju oleh PKI ialah yang menjamin kebebasan dalam beragama. Hal yang ditentang oleh PKI ialah tiap-tiap usaha imperialis yang mencoba memecah belah persatuan menggunakan agama. PKI tidak menyetujui adanya dominasi agama yang satu atas agama yang lain. Lalu selanjutnya, menurut DNIDIT mengenai rumor yang mengatakan bahwa PKI ingin melikuidasi kaum pengusaha nasional merupakan hal yang amat salah. Sebaliknya, program demokrasi rakyat yang ingin PKI berikan, yakni kedudukan yang stabil kepada kaum pengusaha nasional agar dapat memperbesar tenaga produktif masyarakat, sebagai syarat menuju masyarakat sosialis. PKI tidak menghendaki terhapusnya hak milik perseorangan. Justru yang benar bahwa imperialisme lah yang terus-menerus melikuidasi kaum pengusaha nasional agar mereka bisa memonopoli seluruh kehidupan ekonomi di tangan mereka saja. Begitu pula dengan kaum tani sedang. Dalam program agraria PKI, bahwa maksud yang pokok dalam perubahan tanah ialah menghapuskan tanah dari tuan tanah besar untuk mewujudkan masyarakat tani merdeka. Tujuan yang terakhir dan
Dari hal ini ialah untuk membebaskan tenaga produktif di desa dari cengkraman sistem milik tanah dari tuan tanah agar dapat mengembangkan produksi pertanian dan demikian dapat terbukanya jalan menuju industrialisasi. Perkenalkan, nama saya Barawai Saputra dengan NIM 131240019 dari kelas A. PKI dengan Soviet Uni dan negara-negara demokrasi rakyat. Musuh-musuh kemanusiaan suka menuduh bahwa PKI adalah agen Moskow atau agen RRT. Ini adalah tuduhan yang sangat rendah, apalagi jika ditangani dari pemimpin-pemimpin partai sosialis dan partai buruh atau partai lainnya. Amerika tidak bisa memegang role yang berarti dalam masyarakat. PKI adalah partai yang demokratis, dan secara demokratis pula tiap-tiap politik partai ditentukan oleh PKI sendiri. Ada lagi yang mengatakan bahwa PKI memilih salah satu pihak, bahwa PKI memihak sosialisme dan demokrasi rakyat. Dalam pertentangan antara kolonialisme Belanda dengan bangsa Indonesia, PKI memihak satu pihak, yaitu pihak bangsa Indonesia dalam pertentangan antara fasisme Jepang dengan Indonesia. Dalam pertentangan antara rakyat Indonesia dengan pemerintah Klik Sukiman, PKI memihak rakyat Indonesia dalam pertentangan antara demokrasi dan fasisme. PKI memihak demokrasi dalam pertentangan antara sosialisme dan demokrasi rakyat di satu pihak dengan imperialisme dunia di pihak lain. PKI memihak satu pihak, yaitu pihak damai. PKI tidak mencoba-coba untuk berada di antara dua pertentangan ini. PKI tidak mencoba-coba untuk duduk di antara dua kursi. PKI tidak netral dan tidak mencari jalan ketiga. Netralitas hanyalah kamuflase belaka dan jalan ketiga tidak ada. Oleh karena itu, PKI berpendirian bahwa rakyat Indonesia harus berorientasi ke Soviet Uni yang sosialistis dan bukan berorientasi ke Amerika yang imperialistis. Bahwa kelas buruh bisa memenuhi kewajiban sejarah dalam negara rakyat Jepang demokratis, di mana parlemen dan badan-badan negara lainnya diperbarui, artinya diberi isi yang benar-benar demokratis secara disusun sesuai dengan keinginan rakyat. Perkenalkan, nama saya Matthew William Talakua dengan NIM 13124000034. Ini saya akan membahas tentang Partai Komunis Indonesia atau yang bisa disebut PKI dalam konteks kepentingan nasional dan tanah air. PKI berusaha meyakinkan pembaca bahwa mereka adalah partai yang sangat nasionalis dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Argumen utama PKI itu adalah nasionalisme sejati. PKI mengklaim bahwa mereka adalah partai yang benar-benar nasionalis. Mereka mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan nasional, seperti perjanjian dengan negara asing yang dinilai merugikan Indonesia. Dan ada lagi kepentingan rakyat. PKI menyatakan bahwa mereka selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama kaum buruh dan tani. Mereka mengkritik eksploitasi yang dilakukan kapitalis dan imperialisme. Kesiapan bekerja sama. PKI juga menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan pemerintahan manapun yang benar-benar mengabdi pada kepentingan rakyat dan tanah air. Mereka memberikan contoh kesediaan untuk menghentikan oposisi jika pemerintah menjalankan kebijakan yang pro rakyat. Intinya, PKI itu ingin menunjukkan bahwa mereka bukanlah ancaman bagi negara, melainkan justru partai yang sangat mencintai tanah air. Mereka selalu berjuang untuk kepentingan rakyat banyak. Mereka terbuka untuk bekerja sama dengan pihak lain demi kepentingan nasional. PKI dengan perdamaian dunia. Dunia sekarang diliputi oleh satu pertanyaan vital, perang atau damai. Musuh-musuh kemanusiaan mengatakan bahwa Uni Soviet mau menguasai dunia dengan mengadakan perang. Ada juga yang mengatakan bahwa kaum komunis di Indonesia, yaitu anggota PKI, adalah alat yang akan membantu Soviet menaklukkan bangsa Indonesia di bawah kekuasaan Soviet. Sejarah membuktikan, bukanlah Soviet yang menyebabkan pecahnya Perang Dunia Pertama dan Kedua, dan bukan Soviet yang menyebabkan adanya perang-perang kolonial, tetapi negara-negara imperialis yang berebutan untuk menguasai dunia. Negara-negara tersebut antara lain ialah seperti Jerman, Italia, dan Jepang, serta dengan secara tidak langsung didorong oleh klik imperialis dari negara lain.
Perang-perang kolonial yang mengamuk di Korea, Vietnam, dan lain-lain juga bukan karena Soviet, tetapi imperialis Amerika, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Perang kolonial di Indonesia 2 kali terjadi, dan selama 2 kali perang tersebut tidak pernah kelihatan tentara merah Soviet maupun tentara merah Tiongkok. Tetapi imperialis Belanda lah yang menyebabkan 2 kali perang kolonial terhadap rakyat Indonesia, dengan dibantu oleh imperialis Amerika dan Inggris. Soviet, Amerika, dan Inggris telah dibikin persetujuan yang dimaksudkan untuk menjamin perdamaian dunia, dengan membantu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperkuat persetujuan yang ada. Tetapi Amerika dan komplotannya tidak menaati persetujuan yang ditandatanganinya. Kaum komunis berpendapat bahwa perkembangan imperialisme tidak sama di seluruh dunia. Dari sinilah mengapa negeri-negeri yang sistem politik dan sosial ekonominya berkelainan, kaum komunis di seluruh dunia termasuk di Indonesia hanya membutuhkan perdamaian, sama sekali tidak membutuhkan perang. Karena hanya dalam perdamaian sosialisme dan komunisme dapat dibangunkan. Keinginan untuk damai adalah sangat besar pada rakyat Indonesia. Pengalaman 2 perang kolonial Belanda dan pendudukan fasisme Jepang lebih meyakinkan rakyat Indonesia akan perjuangan untuk perdamaian. PKI yakin bahwa perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai perdamaian abadi pasti akan mengalahkan perang Amerika. PKI berseru pada tiap-tiap putra Indonesia supaya secara aktif membela perdamaian. Ya, begitulah penjelasan tentang makna demokrasi menurut DN Aidit dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.